Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rumah Cantik Anissa 2020. Nah, tema podcast kali ini gak kalah menarik nih dengan tema podcast-podcast sebelumnya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang ibu sebagai madrasah pertama. Ada banyak peran dari wanita yang dapat dilakukan dalam membangun peradaban. Tetapi, peran utama dalam membangun peradaban sebagai wanita ialah menjadi ibu. Berdasarkan hasil analisis kondisi, masih banyak terdapat pandangan yang merendahkan mengenai seorang istri yang mendedikasikan dirinya untuk mengabdi di rumah, dibandingkan dengan wanita karir yang dianggap lebih terpandang. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya muslimah yang belum dapat memahami dan mengimplementasikan perannya dalam pembangun peradaban. Ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anak yang kelak sebagai pencetak generasi. Anak-anaknya nanti yang akan melanjutkan dalam membangun peradaban untuk generasi yang akan datang. Maka hal ini merupakan pentingnya peran dari seorang ibu. Karena itu, pada podcast kali ini, kami mengangkat tema Ibu sebagai madrasah pertama. Pada podcast kali ini, aku mengundang seorang narasumber, yaitu Teh Surani Ningsih, alumni Teknik Industri Institut Teknologi Bandung 2006, yang sekarang telah menjadi seorang ibu dari 3 orang anak. Selamat datang Teh Surani, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada podcast Rumah Cantik Anissa kali ini. Nah, mungkin sebelum membahas tentang materinya, ada kata-kata pengantar dari Teteh untuk membuka pembahasan kita kali ini. Saya tuh ngobrol sama adik saya kan dia lulus dari SMA 2, beberapa temannya ada yang di ITB. Nah dia cerita temannya ini yang dia juara umum dengan beberapa yang juga bintang di sekolahnya itu terlibat sebuah diskusi dan semua anak ITB dan semuanya kecuali yang juara umum tadi pro pada feminisme. Mantap. Pemberdayaan wanita harus berdaya gitu kan. Terus adik aku dengan yang juara umum dari SMA ini bilang, kenapa kita harus mengambil feminisme kalau Islam sendiri sudah memberdayakan wanita? Nah, saya bilang sama adik saya, kamu jangan terbawa dengan perangkap feminisme. Feminisme itu lahir di barat. Jadi wajar ketika dia hidup dalam sistem selain Islam menuntut pemberdayaan. Sementara dalam Islam, kita tuh sudah berdaya. Kita dilindungi. Kita memiliki satu aturan dari Allah yang Maha Tahu dan Maha Tahu yang terbaik buat kita. Kenapa kita harus mengambil selain Islam? Itu menarik sekali mendengar kabar itu. Berarti adik-adik di ITB isu-isu feminisnya cukup kencang ya. Saya itu masih ingat waktu saya di kampus diskusi tentang feminisme, terus ada adagium ya. Adagiumnya menarik. You are feminist until you get married. You are socialist until you get rich, kayak gitu. And you are atheist until your plane is falling down. Jadi artinya gini, kamu itu akan menjadi feminis sampai kamu menikah, baru kerasa kamu tuh tidak bisa seberdaya itu, kamu tetap butuh yang namanya figur seorang lelaki. Kamu akan menjadi sosialis sampai kamu kaya gitu ya, dan yang terakhir kamu adalah seorang ateis sampai pesawatmu jatuh. Artinya akan ada satu titik di mana kita sadar bahwa kita itu butuh sesuatu yang lebih besar untuk kita rely on gitu ya. Termasuk itu Allah, dan fitrah sebagai wanita itu adalah bergantung kepada pria. Sama di hadapan Allah, tapi tidak setara dalam pembagian tugas dan fungsi peran dalam peradaban. Islam kan seperti itu ya. Tidak yang namanya adil itu tidak harus benar-benar setara gitu. Jadi titik kritis feminisme barat ya, ala barat saat itu yang saya lihat itu mereka respon reaktif atas penindasan wanita di peradaban Eropa. Kalau itu sangat wajar terjadi, sangat-sangat alamiah ya, ketika wanitanya itu ingin mendobrak kungkungan yang tidak adil itu. Sementara kita dengan Islam, kita justru dimuliakan ya. Risalah Islam turun justru membuat anak perempuan dihargai, hak warisnya di statement gitu ya, kemudian kemuliaannya terjaga, pemberdayaannya
luar biasa. Nanti kita bahas bagaimana sih wanita-wanita muslimah itu ya berdaya di segala lini. Dari ilmuwan, kita lihat ada Maryam al-Asturlabi, kita juga bisa melihat sosok Aisyah ya radhiyallahu anha, dan lain sebagainya. Itu banyak banget lah sepak terjang ulama wanita. Bahkan sekolah pertama ya, institusi pendidikan pertama dalam sejarah Islam itu kan digagas oleh muslimah gitu ya, muslimah wanita, Fatimah al-Fihri ya, seperti itu. Ini justru menunjukkan bahwa Islam tuh one step ahead gitu. Ketika Eropa kumuh menindas wanita, Islam tuh udah satu tahap bahkan jauh di depannya dalam memuliakan wanita. Tapi bedanya apa Islam dan feminisme? Ketika feminisme menuntut kesetaraan, wanita keluar rumah juga gitu ya, wanita berdayanya bahkan kalau bisa dalam segala hal gitu ya. Kalau dalam Islam, wanita berdaya tapi didudukkan sesuai dengan porsinya, dihargai fitrahnya, didudukkan di rumah tetapi ia tetap berdaya. Oke, paling itu prolog aja ya. Saya cukup concern ini karena tadi adik saya yang alumni SMA 2 itu dia cerita sekarang anak-anak ITB banyak yang tergandrungi feminisme gitu. Aduh, nanti kerasa waktu saya kan jadi ibu muda, kemudian ngeliat fenomena ibu-ibu ITB yang gagap di awal motherhood ya, di awal keibuannya ya tadi, karena dia tidak sejalan dengan fitrahnya. Sementara Islam silakan berdaya, tetapi kita tetap dengan fitrah kewanitaan kita. Masya Allah. Wah, baru pengantar saja sudah luar biasa ya. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Menurut Teteh, bagaimana sih peran wanita dalam membangun peradaban dunia? Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau ditanya mengenai peran perempuan dalam peradaban, kalau saya pribadi ya, berawal dari kisah Adam dan Hawa aja dulu. Coba. Dulu Adam ada di mana? Adam ada di surga dengan segala tempat paling indah yang pernah Allah ciptakan ya. Semua ada di sana. Tetapi kan Adam merasa kesepian ya. Nabi Adam alaihi salam dikabarkan di dalam Al-Quran dia merasa sepi. Kemudian Allah pun menciptakan Hawa untuk menemukan dari awal sejarah peradaban manusia ya, human being. Adanya Hawa itu adalah menjadi partner pelengkap Adam. Kemudian selanjutnya kembali kepada apa yang ada di Hawa dan tidak ada di Adam yang menjadi diferensiasi ia secara biologis. Kalau kita lihat ya, nggak usah jauh-jauh, secara biologis, yaitu ada pada rahimnya. Saya masih ingat gitu ya, ketika saya membaca artikel mengenai Palestina, itu sampai dikatakan gitu ya, ada satu tokoh Israel yang menyebut wanita-wanita Palestina itu sarang lebah. Kita sudah memborbardir mereka, kita sudah memerangi mereka. Tapi walaupun itu daerah konflik, wanita-wanita Palestina subur. Seorang wanita Palestina itu bisa melahirkan 9 dan 9-9-nya hafiz gitu ya, 9-9-nya militan seperti itu. Sehingga nggak ada habis-habisnya itu bumi Palestina dari pejuang-pejuang generasi-generasi yang akan menegakkan kalimatullah di muka bumi, generasi-generasi yang akan terus memperjuangkan negeri Palestina dari penjajahan. Sampai orang-orang Palestina itu bingung gitu ya. Bukankah kita udah memberikan meriam, kita udah memberikan rudal, kita udah memberikan amunisi, tetapi mengapa gitu? Mengapa tingkat fertilitas negeri itu masih saja tinggi? Dan biasanya kan kalau secara mental mereka akan pergi, bermigrasi, tapi mereka tetap di tempatnya dan mereka percayakan janji Allah. Nah, kekuatannya itu bukan sekedar mujahid yang siap bertempur di depan gitu ya, tapi juga ada wanita-wanita yang dengan rahim-rahimnya memiliki peran biologis sebagai lumbungnya gitu, lumbung kaderisasi secara genetik, secara biologis, dan itu hanya ada di wanita. Jadi kalau ditanya peran wanita ada di mana? Bukankah yang terdepan dalam medan jihad lelaki? Yes. Bukankah yang berada di yang biasanya di pucuk-pucuk politisi itu lelaki? Yes, gitu ya. Dan segala jenis yang lain gitu.
Tetapi rahim hanya dimiliki oleh wanita. Saya ulangi ya, peran wanita dalam peradaban. Kalau saya pribadi ingin mengulas dari awal sejarah peradaban itu sendiri, di mana Adam yang dia sudah diciptakan di tempat terbaik yang pernah Allah ciptakan, yaitu surga dengan segala kenikmatan paripurnanya, tapi Adam masih merasa kesepian. Maka peran pertama seorang wanita bisa kita lihat dari peran pertama seorang Hawa, yaitu apa? Menjadi partner ya, menjadi partner yang melengkapi visi misi kelahiran Adam sebagai Khalifatullah di muka bumi. Kemudian yang kedua yaitu peran biologis. Apa sih diferensiasi wanita yang tidak dimiliki lelaki dalam peradaban? Itu ada pada rahimnya, yaitu fungsi apa? Fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi ini sedemikian penting. Kenapa? Karena tanpa ada wanita, tidak mungkin ada generasi selanjutnya. Ini yang menjadi lumbung kaderisasi generasi selanjutnya. Ini yang menjadi titik tolak ya. Bagus atau tidaknya generasi sebuah bangsa ada pada rahim wanita-wanitanya dan ada pada kualitas akidah, kualitas pengasuhan, dan kualitas keimanan wanita-wanitanya. Nah, saya ingin mengulas sedikit ya. Saya pernah baca nih mengenai negeri Palestina. Kita tahu di Palestina sana gitu ya, negerinya itu adalah negeri yang penuh dengan konflik. Satu mujahid yang gugur, tumbuh 1000 mujahid pengganti. Sampai Israel itu gemes gitu ya. Karena tingkat fertilitas wanita-wanita Palestina termasuk tingkat fertilitas paling subur di muka bumi. Bagaimana tidak? Satu wanitanya itu bisa melahirkan 10 mujahid baru ya, bisa melahirkan 9 sampai 10 dan semuanya itu menjadi hafiz. Kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi baru yang akan melanjutkan perjuangan membela tanah Palestina. Sampai-sampai ada satu artikel di mana Israel menyebut wanita Palestina itu bagaikan sarang lebah. Gitu. Kenapa? Dihabiskan satu lebahnya tumbuh 1000 lebah yang baru gitu kan. Nah dari sini saya berkaca gitu ya. Benar ya bahwa masa depan sebuah bangsa, kondisi sebuah bangsa itu ada pada rahim wanitanya. Betul bahwa mujahidnya itu adalah lelaki, bahwa yang terdepan ya di medan peperangan itu lelakinya. Betul bahwa kekuasaan politik, ekonomi itu terutama kewajiban mencari maisha lelaki gitu ya. Makanya mereka dikasih nama rijal dari arti kata kaki, karena mereka lah tumpuan ya untuk maisha, politik, ekonomi, bahkan jihad. Tetapi ingat, dalam berbicara generasi, kaderisasi ya, pembentukan manusia di awal-awal itu tidak lain tidak bukan ada pada rahim wanita. Maka kalau kita melihat dalam spektrum yang lebih besar, peran strategis seorang wanita yang paling pertama itu adalah fungsi biologis, yaitu fungsi reproduksi. Makanya sekarang kita lihat nih, ketika negara Jepang ya, kita lihat negara Jepang, ini nggak usah bawa Islam dulu, bawa dari demografi ya, kajian demografi keseluruhan. Jepang, Korea, Eropa, itu sekarang mereka menghadapi ancaman depopulasi. Tapi depopulasi ini bukan depopulasi perang, bukan juga depopulasi karena sistematis ada lawan, tidak. Tapi depopulasinya karena ancaman piramida terbalik. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar sosiologi ya, piramida terbalik artinya apa? Makin sedikit wanita yang enggan hamil, enggan menikah, nggak mau repot punya anak, akhirnya tingkat kelahiran bayi itu makin lama makin kecil. Kemarin saya baca sampai dikatakan Jepang itu dalam beberapa puluh tahun ke depan akan mendapatkan namanya fase krisis SDM. Kebayang ya, Jepang dulu pernah menempati GDP nomor 2 di dunia. Sekarang karena dia memiliki krisis 10 atau 20 tahun lagi gitu ya, dia akan menghadapi krisis SDM. Karena sudah nggak ada generasi-generasi baru yang siap dilempar ke industri. Nggak ada generasi-generasi baru yang siap dilempar ke dalam ekonomi, yang siap dilempar ke dalam pendidikan dan sebagainya. Maka bayangkan, akhirnya karena generasi produktifnya itu kecil, sementara generasi tuanya itu besar, ini akan menjadi beban bagi roda perekonomian, politik ekonomi sebuah negara. Hanya karena apa? Hanya karena wanita-wanitanya enggan menikah,
enggan hamil, enggan mengasuh anak. Sehingga ini ada teman saya ya di Perancis cerita, teh kalau kita di Eropa ya teh ya, kita hamil aja kita dapat subsidi. Kita melahirkan itu dapat bantuan negara gitu ya, dapat pelayanan yang sangat bagus. Kenapa? Karena trennya di negeri-negeri seperti Jepang, Korea, Eropa, itu wanita-wanitanya itu enggan. Buat apa aku menikah? Buat apa aku hamil? Buat apa aku lelah-lelah menyusui? Mendingan aku dapatkan uang terus aku hidup bebas, liberal. Sementara kalau jadi ibu capek nggak? Sudahlah hamilnya ya, Allah berfirman dalam Al-Quran bagaimana Maryam ketika hamil itu dalam keadaan yang susah payah gitu ya, melahirkannya juga susah payah, ngasuh bayinya susah payah gitu ya. Kalau bukan dengan kacamata iman, kalau bukan dengan kacamata ingin meraih ridho Allah, ya wajar wanita-wanita malas hamil melahirkan gitu ya. Sementara kita sendiri ya dengan akidah kita melihat aktivitas hamil, melahirkan, menyusui itu tidak bukan adalah untuk meraih ridho Allah. Itu saja. Ini kalau dilihat dari kacamata individu. Bagaimana dilihat dalam kacamata negara? Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, aku mencintai seorang wanita yang sangat cantik, tetapi dia tidak bisa memiliki anak. Apakah aku harus menikahinya?" Rasul berkata, "Tidak." Kemudian pria itu datang lagi, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai wanita yang cantik ini, tetapi ia tidak bisa memiliki anak. Apa pendapatmu ya Rasulullah?" Tidak, gitu ya. Dan akhirnya dia datang lagi, gitu ya. Dia datang lagi seorang sahabat ini, Rasul pun menjawab, "Nikahilah wanita penyayang dan memiliki banyak keturunan. Sesungguhnya aku ingin umatku itu jumlahnya banyak." Nah, dalam hadis ini bukan berarti kita jadi menyalahkan wanita yang mandul, tidak. Bukan dalam rangka itu. Itu adalah ujian ya. Setiap orang punya ujian, termasuk ketika ada seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak, dia tetap mulia, dan itu adalah bentuk ujian. Baginya kesabaran akan dilipat gandakan dengan pahala yang melimpah. Namun dalam hadis ini yang bisa kita lihat betapa Rasulullah itu menekankan fungsi reproduksi dari seorang wanita. Kenapa? Kalau dari kacamata individu kita ingin meraih ridho Allah, itu sudah jelas. Tapi dalam kacamata kajian strategi sebuah negara, Islam ini memiliki visi besar. Apa itu? Bagaimana kita menjadi khalifatullah fil ard, menjadi penerus Allah ya, yang mengurus bumi. Untuk mengurus bumi itu butuh SDM yang banyak, tidak? Banyak gitu ya. Bagaimana dulu gitu ya, khilafah Islam, futuhat ya, bukan hanya di Jazirah Arab, kemudian ia futuhat mengalahkan Persia, Roma, kemudian memimpin, mengambil alih hegemoni dunia dan menebarkan Islam rahmatan lil alamin. Itu mau tidak mau butuh SDM, tidak sayang? Sangat butuh gitu ya, karena kita ini harus menerapkan syariat Islam baik di negeri kita maupun juga syiar ke seluruh alam. Nah, siapa yang syiar kalau bukan manusia? Seperti itu. Makanya kalau saya ditanya kembali ke arah pertanyaan awal tadi, apa fungsi strategis seorang wanita dalam peradaban? Tidak lain, tidak bukan, ada dua. Setidaknya ada dua. Yang satu, ia melengkapi misi Adam di muka bumi sebagai khalifatullah fil ard. Kita melengkapi gitu ya, menjadi mitra ya, partnershipnya setara di hadapan Allah, yaitu apa? Dalam derajat takwa, tetapi perannya berbeda. Peran kita lebih spesifik lagi dalam fungsi reproduksi. Karena berbicara SDM ini bukan hanya berbicara 1-2 orang, tapi juga berbicara generasi 10, 30 tahun, bahkan sampai ratusan tahun ke depan. Dan ini tidak hanya terbatas pada regional tertentu, tapi juga seluruh dunia gitu. Nah, yang terakhir, saya ingat juga saya pernah membaca gitu ya. Saya pernah membaca sebuah hadis, di sini dikatakan, jika setan ini ingin menggoda anak Adam, maka yang pertama kali ia datangi adalah wanitanya. Dimana di peradaban Eropa, Korea, Jepang, mereka jadi enggan untuk mengambil
fungsi biologis sebagai seorang ibu. Akhirnya efeknya sangat besar, efeknya ke peradaban, ancaman depopulasi, ya, adanya peluang krisis sumber daya manusia, sehingga mengancam politik ekonomi sebuah negara 30 tahun ke depan. Ini kan suatu hal yang impactnya sangat serius. Berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam, kita memiliki motivasi tertinggi adalah ridho Allah. Walaupun hamil susah ya, walaupun melahirkan susah, walaupun memiliki anak itu kan ujian ya. Harus mau begadang tengah malam, harus sabar ketika anak-anak merengek ya. Kalau bukan Allah, wajar orang tuh nggak mau jadi ibu, ya nggak? Yeah. Tetapi ketika dikatakan bahwa setiap jerih payah kita, baik ketika kita hamil itu akan menjadi penggugur dosa kita. Bahkan seorang wanita yang ketika dia melahirkan meninggal itu bagaikan mati syahid. Ketika setiap tetes ASI itu tidak pernah bisa dibayar dengan apapun, kata Rasulullah. Sehingga surga ada di telapak kaki ibu karena betapa lelahnya ia hamil, melahirkan, menyusui, mengasuh. Maka pada saat itu seorang wanita muslimah akan melihat fungsi reproduksi, fungsi biologis itu menjadi ladang jihad, menjadi ladang emas untuk meraih amal sebaik-baiknya. Bayangkan kalau nggak ada iman, ngapain hamil? Ya nggak? Ngapain menyusui? Mendingan gue jadi wanita karir, pulang kongko-kongko, malam langsung tidur, ya kan? Gitu. Jadi secara individu harus kembali kepada keimanan, adapun secara analisis strategik geopolitiknya, ini akan memiliki impact yang besar untuk masa depan sebuah negara. Jadi jangan main-main dengan wanita ya. Baik buruknya kualitas sebuah bangsa 30-50 tahun lagi, lihatlah kondisi wanitanya. Kalau wanitanya bagus, bagus negeri itu. Kita ingat tadi ya, sudah dibahas Palestina misalnya. Tetapi kalau wanita-wanitanya hancur, hancur negeri itu. Saya pernah baca juga ya sejarah runtuhnya Romawi. Salah satunya itu bukan semata karena korupnya politiknya, tapi juga rusaknya moral wanita-wanitanya. Seperti itu. Jadi hati-hati ya, baik buruknya sebuah peradaban itu ditentukan dari wanita. Nah, yang menarik ini dari segi bahasa. Umat dan ummu itu memiliki satu akar kata yang sama. Umat dan ummu. Umat, ya peradaban keseluruhan gitu ya. Kondisi masyarakat secara keseluruhan. Ummun, ibu. Artinya apa? Tidak ada umat kecuali karena ada peran ibu. Dalam bahasa Arab ketika ada dua kata yang dia berasal dari satu rumpun kata yang sama, maka ia memiliki keterkaitan makna. Nah, seperti itu ya Teh, jawaban atas apa sih peran strategis wanita dalam peradaban. Sangat-sangat strategis, nggak bisa disepelekan. Masya Allah, Islam itu benar-benar memuliakan para wanita ya, dan peran wanita itu luar biasa ya, sangat berperan penting gitu. Nah selanjutnya nih, bagaimana sih pandangan Teteh mengenai kesetaraan antara wanita dan pria? Mungkin ini juga berkaitan dengan isu feminisme ya, yang tadi sempat disinggung di awal. Baik, saya ingin bertanya, hanya karena kaki di bawah dan tangan di atas, apakah kita akan berkata bahwa kaki lebih rendah daripada tangan? Hanya karena kepala di atas, perut di bawah, lantas kita bisa berkata bahwa perut tidak lebih mulia daripada kepala. Saya pikir ini logika yang bisa kita jadikan pemantik untuk melihat apakah setara, adil, sama gitu ya. Itu adalah harus ditimbang sampai segitunya gitu ya. Nah, kalau kita bicara sejarah feminisme di barat ya, itu pada saat itu teman-teman harus tahu, wanita dilihat tidak lebih dari sekedar komoditas. Bahkan bisa diperjualbelikan dan bisa diwariskan. Saking wanita di Eropa saat itu, ketika mereka jauh dari Islam, benar-benar kayak dianggap benda. Bayangkan, rendah sekali bukan?
Berbeda ketika risalah Islam datang. Rasulullah datang untuk ketika apa? Bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup. Malu. Orang-orang malu punya bayi wanita. Mengapa? Karena wanita nggak ada harganya. Kemudian Islam datang, kemudian melarang praktek mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Karena menganggap bahwa wanita dan pria itu sama. Di mata Allah nggak ada bedanya bahwa pria surganya lebih tinggi laki-laki, perempuan surganya di bawah, nggak ada. Yang Allah lihat adalah derajat takwa. Namun kesetaraan di sisi Allah ini bukan berarti job desk-nya juga harus sama. Seperti itu. Jadi ya udah, Allah ciptakan kaki memang untuk berjalan, Allah ciptakan tangan untuk bagian pergerakan daerah dada gitu ya, untuk kebutuhan praktikal, kepala di atas, seperti itu. Tetapi semuanya menjadi satu kesatuan yang bersinergi. Selebihnya hanyalah job desk. Begitu juga gender pria dan wanita. Allah menciptakan pria dan wanita untuk saling melengkapi, dan Allah memberikan peran masing-masing. Adapun peran mencari nafkah, peran kepemimpinan dalam ranah umum, memang Islam memberikan kepada lelaki. Boleh wanita bekerja, boleh. Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pebisnis, top pebisnisnya Quraisy. Tetapi ingat, ia tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang ibu gitu. Dalam wilayah domestik, kepemimpinan ada di laki-laki, kita menjadi pelengkap. Dan kita mengisi pos-pos ummu warobatul bait, ibu dan pengurus rumah tangga. Apakah ini menjadi tidak setara? Oh, nggak gitu juga. Allah memberikan, kalau bahasa kepanitiaan apa ya? Job desk ya. Job desk-nya beda-beda, tapi posisinya semua setara. Seperti itu. Jadi jangan bablas kayak feminis ya. Saya masih ingat juga, saya pernah membaca sejarah demokrasi yang ada di Amerika gitu ya. Pada saat itu, tadinya wanita itu nggak bisa memilih. Wanita nggak bisa memilih, nggak punya suara politik, nggak dihargai. Akhirnya mereka berjuang dengan emansipasi feminismenya. Wanita harus dihargai suaranya, ya kayak gitu. Karena mereka ngerasa kalau pemimpinnya cowok pasti bias gender. Apakah dalam Islam seperti itu? Jauh, nggak usah pakai demokrasi, pakai Islam saja. Islam itu sudah mengakui hak-hak wanita. Karena apa? Karena aturan Allah lah yang melindungi wanita. Tadinya wanita nggak punya hak waris, oleh Islam didudukkan ada hak warisnya. Tadinya wanita dianggap rendah, oleh Islam dimuliakan. Bahkan sampai dikatakan seorang wanita tidak akan pernah mungkin seumur hidup kelaparan. Kenapa? Ketika dia kecil, oleh Islam itu menjadi tanggungan walinya. Ketika dia menikah, oleh Islam itu menjadi tanggungan suaminya. Dan ketika ia cerai, ia kembali menjadi tanggungan walinya. Bagaimana jika wali dan suami tidak ada? Maka Rasulullah sebagai kepala negara yang menjadi penjamin atas kondisi para janda saat itu. Saking kita nggak butuh gitu ya memenuhi parlemen dengan wanita atau membuat politisi-politisi wanita agar menelurkan kebijakan yang pro wanita. Tidak, kita cukup kembali ke Islam saja, karena Islam sudah terbukti memuliakan wanita ketika peradaban yang lain masih merendahkan wanita. Itu sih yang menarik ya untuk dibahas, bahwa sama, setara, adil itu harus didudukkan porsinya. Bukan berarti adil itu harus 50-50 ya. Oh, nggak bisa. Adil itu menempatkan segala sesuatu sesuai tempatnya. Dan zat yang maha mengetahui porsi terbaik setiap hambanya itu adalah Allah. Ya udah, ikut Allah aja, insya Allah itulah adil gitu ya. Seperti itu teh. Jadi jangan lagi kita seorang muslimah latah. Wah, aku nih seorang muslim feminis. Wah, akhirnya aku juga harus memiliki hak untuk bekerja. Tenang, gak usah bawa feminis. Orang dalam Islam wanita boleh bekerja kok. Ya enggak? Iya. Aku ingin berpendidikan setinggi-tingginya dengan semangat emansipasi. Gak usah bawa emansipasi. Loh, Fatimah Al-Fihri loh, seorang muslimah yang pertama kali membangun institusi pendidikan dalam sejarah manusia. Maryam Al-Asturladi ya, yang termasuk salah satu yang menghitung globe ya, ilmu astronomi itu juga seorang ulama wanita. Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita yang sangat cerdas,
yang menjadi rujukan para sahabat untuk ilmu fikih, khususnya fikih waris gitu. Jadi sebenarnya dalam ilmu Islam lebih memuliakan, menyetarakan, tetapi lagi-lagi tidak dibebaskan. Kalau feminisme kan bebas banget ya, berdaya habis itu bebas. Nah, dalam Islam diberdayakan tetapi ditaruh pada porsinya, yaitu hukum asalnya ia menjadi seorang ibu dan pengurus rumah tangga. Kalau saya sih ngelihatnya kayak gini, Islam tuh ya. Islam memberikan ruang kepada wanita untuk berdaya seberdaya-berdayanya. Dalam ilmu silahkan, kita memiliki banyak ulama-ulama ilmuwan yang mengharumkan penemuan-penemuan strategis. Bahkan pendiri institusi pendidikan pertama itu adalah seorang wanita muslimah gitu kan. Dalam ekonomi silahkan, Khadijah radhiyallahu anha seorang pebisnis, bahkan dia menjadi top ya. Kalau bahasa saya Taipan wanitanya Quraisy itu adalah Khadijah ya, top investor, orang-orang paling kayanya Quraisy yang berdagang ya Khadijah gitu. Dalam sosial, bahkan dalam jihad itu juga ada kan sahabat-sahabat yang ikut ya beraktivitas dalam medan peperangan. Tetapi Islam tidak membiarkan kita bablas tanpa aturan. Kita kembali didudukan. Peran kita itu umur baik. Maka seberdaya-berdayanya kita di ranah publik, kita tidak akan lupa akan fungsi kodrat gender kita sebagai wanita, yaitu umur baik. Bagaikan burung, kepakkan sayap setinggi-tingginya, tapi jangan lupa ada anak kita di sarang kita yang kita harus kembali dan mengayomi mereka, mengasuh mereka. Seperti itu Teh Nada. Saya jadi ingat ya, di barat sana gitu sampai banyak banget wanita-wanita yang stres ya. Gak usah di barat, di perkotaan kehidupan modern saat ini pun banyak sekali wanita-wanita yang dia stres. Kenapa? Karena dia mengambil peran ganda. Dalam ekonomi ia harus bekerja mendapat uang, tapi juga di rumah urusan domestik ia juga memiliki peran. Akhirnya stres dia. Bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi. Ya kan? Nah ini menunjukkan betapa sebenarnya gitu ya, Islam tuh sudah mendudukan ini secara clear dari awal. Fungsi awal kita ya umur batul bait. Silakan bekerja, silakan mencari ilmu. Tetapi tadi peran utama kita harus tuntas dulu. Makanya kalau saya bilang sama adik-adik, silakan berdaya tapi lihat ukur-ukur kapasitas kita. Apakah kita punya supporting system? Apakah kita kondusif untuk meraih aneka target kita tanpa mengurangi porsi kita sebagai seorang ibu. Seperti itu Teh. Sayangnya ini banyak dikritisi ya oleh feminis, oleh orang-orang yang gak suka dengan Islam. Kenapa? Bahaya Teh. Bahaya kalau ibu-ibu muslimah itu standby di rumahnya. Nanti generasinya nggak bisa diganggu ya. Generasinya sehat semua gitu ya. Karena ibu-ibunya semua ngayomin. Nah, kalau ibunya pergi, pos di rumah kosong ya, generasinya kan mudah untuk digiring menjadi K-popers. Generasinya digiring untuk menjadi generasi liberal, sekuler, karena ibunya abstain. Ibunya nggak hadir seperti itu. Nah, berkaitan nih dengan pembahasan selanjutnya. Apa sih definisi dan peran ibu sebagai madrasah pertama nih Teh? Oke. Al-ummu madrasatul ula, ibu sebagai madrasah yang utama. Perlu kita ketahui dalam Islam itu ada dua terminologi ya. Ada dua terminologi. Terminologi yang pertama itu istilahnya haldonah. Haldonah ini kaitannya dengan pengasuhan dan ini adalah kewajiban ibu. Pengasuhan, kemudian perawatan ya, itu adalah domain ibu. Tetapi ketika kita berbicara tarbiyah alias pendidikan, sebenarnya ini hukum asalnya adalah domain ayah. Jadi hadonah itu diwajibkan kepada ibu, tarbiyah itu sebenarnya peran ayah. Ya. Nah, kenapa sampai ada kata al-ummu madrasatul ula? Karena dalam hadonah itu sendiri ternyata ada benih-benih ya, benih-benih pendidikan sejak dini sebelum ayah menjalankan peran tarbiyah. Contoh kayak gini. Ketika dalam rahim. Kapan sih IQ
dan EQ manusia itu berkembang. Apakah usia 1 bulan? Bukan. 1 tahun? Bukan. Terus kapan? Sejak janin. Jadi pendidikan paling awal, terbentuknya neuron-neuron di otak manusia, terbentuknya karakter emosi dia gitu ya. Kecerdasan IQ dan EQ-nya itu sudah terbentuk sejak janin. Itulah yang menjadi titik emas ya, titik emas ibu yang tidak bisa digantikan dengan mesin apapun. Contohnya kayak apa? Kayak gini, saya pernah baca paper. Di paper itu disebutkan, jika ibu itu stres, maka akan meningkatkan resiko anak itu alergi. Kenapa? Karena ketika stres itu hormon-hormon stresnya keluar, membuat anaknya itu lebih sensitif, akhirnya menjadi alergi. Ini ada nih, menarik sekali paper. Sebaliknya, jika ibunya bahagia, peredaran darah lancar, fisiknya lancar, kemudian asupannya bagus, maka itu akan positif kepada fisik anak. Saya pernah juga baca paper bagaimana korelasi antara bacaan Al-Quran ibu ketika hamil dengan perkembangan otak anak. Jadi kan indera pendengaran itu kan sudah berkembang ketika janin usia 4 bulan ya sayang ya. Kebayang nggak? Ketika indera pendengaran dia sudah berkembang, sementara ibu dia selalu mendengarkan hal-hal yang positif, kira-kira memori yang tertanam di otak janin itu positif tidak? Positif. Tapi kebayang kalau secara emosi, terus musikal, kemudian paparannya itu negatif sejak janin, kira-kira janinnya gimana? Negatif juga. Makanya inilah maksud Al-Madrasatul Ula, itu bahkan dari janin pun itu bisa membentuk EQ dan IQ seseorang. Itu dari janin. Belum lagi nanti ketika brojol ya, melahirkan, disusui. Coba deh baca paper-paper. Bagaimana keajaiban ASI itu tidak bisa digantikan oleh susu formula. Dari segi apa? Ke fisik, ke otak ya. Kita tahu bahwa 1000 hari pertama itu adalah fase kritis pembentukan otak. Dan pembentukan otak itu paling signifikan itu dari ASI. Baru nanti kita berbicara MPASI dengan suplemen dan selanjutnya ya, makanan pendamping ASI setelah 6 bulan. Anak-anak yang dia dipenuhi ASI-nya itu bisa lebih sehat ya. Tingkat penyerapannya jauh lebih baik, nutrisinya jauh lebih bagus. Itu untuk 1000 hari pertama. Kemudian perkembangan emosi yang sangat krusial itu 5 tahun pertama. Jika ibunya berkata-kata dengan baik ya, menunjukkan adab-adab yang baik, mengeluarkan kata-kata yang mengokohkan akidah, kira-kira anaknya bakal hebat nggak tuh? Hebat. Imannya kuat, diajak untuk mensyukuri Allah, mensyukuri pemberian Allah, dikisahkan kisah-kisah Nabi, dikisahkan kisah-kisah orang hebat. Akhirnya dia tahu hidup di dunia untuk apa, hidup di dunia bagaimana, visinya apa. Sehingga ketika nanti dia sudah besar, apa yang diutarakan ibunya di awal-awal kehidupan itu akan mencerap sampai ke alam bawah sadarnya. Makanya Rasulullah SAW itu kan bersabda ya, bahwa sesungguhnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini maksudnya apa? Islam. Jadi semua bayi itu pada hakikatnya terlahir dalam keadaan Islam. Lalu orang tuanya lah yang membuat ia menjadi Yahudi atau Nasrani gitu ya. Itu orang tuanya. Makanya sebenarnya fase-fase paling strategis untuk membentuk manusia itu justru 5 tahun pertama, bahkan sebelumnya dari kandungan. Nah disinilah bagaimana bayi itu kan 2 tahun pertama yang dia dengar tutur kata siapa? Tutur kata kamus gitu. Enggak kan? Yang dia dengar adalah kata-kata ibunya. Bayangkan ya, misalnya kayak gini. Ada seorang anak menumpahkan minuman ke lantai. Seorang ibu berkata, "Anakku, hati-hati jika membawa air. Boleh bantu ibu membersihkan?" Indah tidak didengar? Nyaman tidak? Tapi bayangkan kalau ibunya bilang gini, "Tuh kan kamu mah gini lagi. Kamu mah nakal," misal. "Kamu mah nggak bisa diatur," misal. Itu akan menjadi citra diri anak sehingga ketika dia besar, saya mah memang nakal, saya mah memang nggak bisa diatur. Akhirnya dia
ya nakal seumur hidup dia hanya dari kata-kata seorang ibu. Tetapi ketika ibunya itu berkata-kata baik, menanamkan citra diri yang baik, maka seumur hidup anak itu akan menjadi baik. Makanya saya coba deh kita flashback gitu ya, kita flashback dalam kehidupan kita. Sebenarnya bisa jadi kepribadian kita hari ini itu tidak lepas dari bagaimana ibu kita mengasuh kita, seperti itu. Jadi maksud Madrasatul Ula itu di sana dari aspek hadonah, yaitu periayahan ya, mulai dari hamil, menyusui, melahirkan, kemudian bagaimana nanti pendampingan dia sampai dewasa, itu yang akan membentuk karakter anak. Kalau ibunya berkata-kata kasar, anak itu ya nggak akan jauh dari ibunya, pasti berkata-kata kasar. Tapi kalau ibunya berkata-kata baik, pasti deh anaknya juga akan baik. Ibunya berbuat baik, insya Allah akan dilihat, karena anak itu adalah peniru yang baik. Nah, saya punya kasus menarik yang ingin saya bagi ya, terkait Madrasatul Ula ini. Jadi 2 minggu yang lalu ada seseorang datang ke saya menceritakan dia memiliki beban psikologis ya, beban psikologis yang mana dia itu stres, depresi ya, bahkan dengan gejala bipolar gitu. Tahu ya teh, bipolar salah satu gangguan mental emosional. Nah akhirnya saya sarankan dia, yuk kita datangin terapis yuk, bismillah semoga bisa membantu teteh untuk lepas daripada ini, gangguan mental emosional. Dia udah kemana-mana teh, dia udah ke psikolog, udah ketergantungan obat ya, dia udah coba semua tapi nggak bisa sembuh. Nah saya datangkan seorang main terapis, kemudian dia terapi gitu ya. Ajaibnya gitu, setelah diterapi, dia lumayan ya, berangsur sedikit demi sedikit lebih pulih. Nah, ketika ditanyakan kepada terapinya, ternyata penyakit dia ya, penyakit gangguan emosional dia itu turun sejak dia dalam kandungan. Itu menarik sekali tuh buat saya ya. Saya bukan seorang psikolog, saya seorang engineer karena alumninya ya memang dari dunia engineering. Tapi ketika mendapatkan informasi seperti ini, saya bertanya ke terapisnya langsung, bagaimana bisa seseorang memiliki penyakit gangguan mental emosional sejak dari rahim? Ternyata konektivitas batin ibu dan janinnya itu sedemikian kuat. Kalau ibu yang sedang hamil itu stres, janinnya ikut stres. Dan itu akan membentuk bawaan emosional yang akan mempengaruhi kualitas hidup dia sehingga dia besar. Mau nggak mau dia harus melalui terapi ya untuk merestrukturisasi jiwa. Makanya, oh begitu ya, saya baru tahu. Nah karena itu saya selalu menganjurkan teman-teman saya yang lagi hamil atau adik-adik saya yang sedang promil ya, satu kunci awal, kalian harus bahagia. Kalian harus optimis. Karena apa? Kondisi emosi kalian itu akan menjadi sekolah awal kondisi emosi anak gitu. Sampai segitunya, luar biasa ya. Itu harusnya kajian-kajian seperti ini nih semakin banyak ya dikaji oleh ibu-ibu muda atau calon-calon ibu, sehingga ketika dia hamil, dia sadar nih bahkan dari emosi pun itu akan mempengaruhi watak anak. Masya Allah. Jadi segitu pentingnya gitu ya, segitu pentingnya seorang ibu sebagai Madrasatul Ula. Gak usah jauh-jauh yang mengajarkan calistung, ikro atau mengajarkan ngomong ya, bahkan kondisi saat hamil pun itu bisa berpengaruh kepada kondisi emosional bahkan IQ sang anak, seperti itu. Mungkin ada tips nih dari Teteh untuk kami yang belum menikah, masih kuliah gitu, untuk mempersiapkan diri menjadi seorang ibu tuh seperti apa gitu Teh? Oke, kalau saya pribadi ya, paling pertama keimanan dulu sayangku. Kenapa? Karena tanpa iman susah. Motivasi tertinggi apa sih sehingga seseorang mau berlelah-lelah? Ya nggak? Kalau dipikir-pikir, capek kok hamil itu, mual, muntah, letih, lesu. Bahkan dalam Al-Quran juga disebut dalam keadaan berpayah-payah, betul kan? Motivasi tertingginya apa? Kalau orang-orang Eropa, mereka menantikan subsidi negara. Satu anak sekian euro gitu kan? Atau di Korea, Jepang juga sama, dapat subsidi ya bagi wanita-wanita yang mau hamil. Tapi di Indonesia, kita berharap dari negara kayaknya susah ya.
Jadi apa yang kita harapkan saat ini ketika hamil? Satu, kuatkan dulu akidah bahwa kita tuh hidup ke dunia untuk apa sih? Itu dulu. Kita datang ke dunia ini visinya apa sih? Apakah sekedar untuk diakui gue keren loh? Kalau kayak gitu, aduh, jadi ibu mah nggak keren. Apalagi nanti lulus ITB gitu ya. Wah, sekarang di mana? Di rumah, jadi ibu rumah tangga. Aduh sayang, ijazah cap gajahnya nganggur dong. Biasanya gitu tuh, ujian-ujian pertama gitu ya. Maka mau nggak mau, yang satu adalah mengokohkan keimanan kita bahwa kita hadir ke dunia ini tidak lain tidak bukan hanyalah untuk diuji ya. Laqad khalaqnal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini kunci saya. Ayat favorit saya gitu ya. Dan telah kami ciptakan kehidupan dan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk menguji mana yang ahsanu amalah, terbaik amalnya. Maka ketika kita sudah sadar kita hidup di dunia ini sebentar, bahwa kita akan diuji, maka saya akan menjadikan pilihan menjadi ibu rumah tangga menjadi ahsanu amalah saya. Seperti itu. Yang akan mengangkat saya ke surga tertinggi. Saya akan cetak anak-anak hebat yang akan mencetak sejarah emas di masa depan, yang akan membebaskan Palestina, yang akan menerapkan Islam, menegakkan kalimatullah di muka bumi. Inilah ahsanu amal saya yang tidak bisa dimiliki oleh bapak-bapak gitu. Jadi balik dulu dari keimanan. Yang kedua itu adalah edukasi terkait pernikahan dan juga ilmu-ilmu kebidanan yang terkait, contoh kesehatan reproduksi ya. Oh ternyata rahim itu kondisi subur atau tidaknya itu dipengaruhi dari asupan dari usia 7 tahun. Makanya anak saya yang pertama itu kan cewek ya. Dari awal saya sudah perhatikan asupannya. Kenapa? Karena asupan sejak usia 7 tahun itu akan mempengaruhi kesuburan rahimnya. Dan kalau ada mbak-mbak misalnya ya yang ketagihan kopi ya, ada teman saya itu ketagihan kopi sampai berat banget. Ketika dia mau hamil itu sampai disarankan oleh nutritionist ya, dia punya konsultan nutrisi, kamu harus puasa 10 bulan untuk membuat rahim kamu siap gitu ya. Karena dia susah punya anak, dan ternyata kata nutritionistnya ya karena tadi dia kegantungan kopi terlalu lebay gitu ya. Kalau secangkir sari masih oke, ini parah banget emang karena pekerja keras butuh kopi. Dan untuk bisa hamil dia ternyata harus puasa 10 bulan. Oh ternyata kalau mau hamil juga harus ada yang namanya asam folat, protein. Nah yang kayak gini-gini kita harus tahu. Kayak apa aja sih hal-hal yang kita butuhkan agar rahim kita sehat, agar fisik kita kuat. Termasuk juga ilmu-ilmu emosional ya. Oh ternyata kalau selama hamil ini kita stres, anak kita riskan naik kemungkinan kemungkinan alerginya seperti itu. Nah ini kan berarti harus sering-sering baca, sering-sering datang ke majelis ilmu gitu ya, ustazah atau psikolog yang bisa melihat memberitahu fakta-fakta hari ini. Yang ketiga ya, yang pertama tadi apa? Keimanan. Yang kedua ilmu-ilmu teknis ya, terkait bagaimana sih kesehatan reproduksi seorang wanita. Yang ketiga mempertebal kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau saya sih itu. Kenapa? Karena kalau kita cinta sama Rasulullah, kita pasti cinta kepada umatnya. Dan saat ini umat Islam tuh sedang terpuruk gitu kan. Sedang terpuruk. Kita lihat Palestina dijajah. Bulan lalu Rasulullah SAW itu dihina ya oleh salah satu presiden negara di Eropa sana. Apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Karena pendulum sejarah Islam ini lagi turun, mau nggak mau, kalau memang kita kembali mau ke ahsanu amalah tadi dan kita cinta kepada Rasulullah, maka ya Rasulullah maafkan aku tidak bisa membelamu langsung di depan Presiden Perancis gitu ya. Yang bisa aku lakukan, aku berdedikasi melahirkan generasi-generasi terbaik yang kelak akan menegakkan agamamu ya Allah, yang akan meneruskan risalahmu ya Rasul, seperti itu. Jadi kita tidak cuma visi individualis,
tapi kita juga punya visi keumatan, ya, visi keumatan untuk memperkuat basis fondasi sejarah Islam di masa depan. Lagi-lagi untuk apa? Untuk hasanul amalah. Dan yang keempat adalah komunitas. Lagi-lagi komunitas, ya. Kenapa kok butuh komunitas, Teh? Buku aja nggak cukup, sayang. Buku aja nggak cukup. Saya di ITB berkenalan dengan banyak, ya, kenalan yang wah aku tuh buku ini itu. Tapi seiring sejalan, pada akhirnya komunitas yang kita pilih akan membentuk siapa kita. Kalau misalnya kita ingin nih menjadi ibu yang akan melahirkan generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi versi abad 21, maka kita harus masuk ke komunitas-komunitas yang memberikan energi positif agar kita istiqomah di pilihan hidup kita ini. Bayangkan kalau misalnya misi kita mau kayak gitu, tapi kita join ke komunitas-komunitas yang gandrung K-pop misalnya, atau kita masuk ke komunitas-komunitas yang cenderung mengejar dunia saja, sementara kita sendiri tidak memiliki impact gitu ya. Kan pilihannya dua, mewarnai atau terwarnai. Kalau kita bisa yakin kita mewarnai, masuk aja gitu, kita berdakwah gitu. Tetapi tidak jarang kalau saya lihat gitu ya, adik-adikku sekalian, banyak yang justru terkikis giroh keislamannya sedikit demi sedikit. Dia akhirnya pragmatis, terbawa oleh deru peradaban sekuler hari ini, akhirnya tidak tersisa identitas keislamannya kecuali sekedar hijab, sekedar KTP, tapi sudah tidak ada lagi nih visi keumatannya lagi. Nah, karena itu saya bilang saat ini untuk mbak-mbak gadis, sok imannya diperkuat, ilmunya ditambah gitu ya. Kecintaan kepada Islam dan Rasulullahnya harus dipertebal agar visi keumatannya mendarah daging. Dan yang terakhir, terjunlah kekap peluk erat komunitas yang bisa mendukung visi misi kita, seperti itu. Jadi bolehlah, silahkan mumpung masih mahasiswi di ITB pula, sok berkembang, silakan berkembang, belajar sebelajar-belajarnya, seluas-luasnya, berkarya sebaik-baiknya, tapi jangan lupa cari komunitas yang tetap menjaga fitrah kita sebagai seorang wanita. Nggak ada salahnya kok ikut-ikut pelatihan Bunda Eli Risman. Nggak ada salahnya ke Salman ikut sekolah pranikah walaupun kita masih tingkat 2. Biasanya suka dicie-ciein ya. Cie ikut sekolah pranikah padahal baru tingkat 2 misalnya. Padahal enggak. Saya menganggap justru harusnya sekolah pranikah itu dipahami dari awal. Belajar buku-buku parenting. Sehingga apa? Sehingga kita ketika nanti menjadi ibu, kita sudah tahu ilmunya. Nggak ada lagi trial error, nggak ada lagi gagap-gagapan, nggak ada lagi depresi-depresian, karena kita sudah siap jiwa raga lahir batin. Seperti itu, Teh. Masya Allah. Mungkin boleh sharing nih, Teh, bagaimana saat itu Teteh memutuskan untuk menikah muda gitu. Tadi kan dibilang setelah diwisuda langsung ada yang khitbah ya, Teh. Iya. Jadi waktu itu saya itu ya kan saya wisuda tuh awal April ya 2011. Nah di minggu ketiga April itu bapaknya anak-anak datang gitu kan. Bapaknya anak-anak datang. Saat itu saya itu sedang menyusun CV dan saya lagi korespondensi dengan seorang profesor di TU Berlin waktu itu. Karena kan sebelumnya saya sempat konferensi ke Jerman, tertarik gitu ya untuk sekolah lagi ke Jerman. Wah, saya nyiapin CV untuk ke Jerman gitu. Terus tiba-tiba kok dapat CV Ikhwan. Saya bilang, ini mah nggak kompatibel. CV yang saya siapkan adalah CV ke profesor gitu. Tapi atas nasihat ibu saya gitu ya, atas nasihat guru-guru saya saat itu juga, nggak ada salahnya untuk dicoba. Apalagi waktu itu saya membaca sebuah hadis ya, jika datang kepada kalian seorang pria yang kalian ridho akhlak dan agamanya, maka terimalah, jika tidak maka akan terjadi fitnah. Seperti itu. Saya pikir secara zohir ya, saya kenal Ikhwan ini baik, track recordnya baik, seorang pejuang Islam, dan saya pikir dia layak untuk menjadi imam saya dan juga layak menjadi ayah bagi anak-anak saya ke depan. Maka bismillahirrahmanirrahim, saya coba ta'aruf ya, dan saya istikharahnya ini sekian bulan tuh kenceng banget tuh doanya minta diberi petunjuk. Dan alhamdulillah singkat cerita, setelah istikharah itu saya diberi mimpi, diberi keyakinan hati, kemantapan bahwa okay, this is the man. Dan
ketika saya menanyakan gitu ya kepada guru saya juga bagaimana kalau kamu berpikir ketika kamu mendapatkan pria yang baik dengan kesempatan sekolah yang baik, kamu lebih memilih mana? Saya bilang, saya lebih memilih sekolah yang baik, saya bilang begitu. Dia bilang, kalau sekolah yang baik banyak, udah banyak fardu kifayah itu diisi sama orang lain. Tetapi kamu kalau bisa menjadi ibu yang baik gitu ya, nanti kontribusi kepada peradaban Islam secara biologis itu akan lebih berguna, dan bisa jadi nanti ketika anak-anak sudah besar kamu kembali ke dunia akademik ini. Ya juga ya, saya berpikirnya seperti itu. Akhirnya ya udah bismillah saya menikah. Nah, tapi ternyata perjalanan hidup tidak segampang itu ya. Tidak semudah itu. Saya sempat ngedrop gitu ya. Saya sempat di titik nadir seorang wanita yang tadinya ya ibaratkan bunga baru mekar langsung dipetik, kebayang gak sih? Belum sempat masuk ke dunia kerja, belum sempat mengaktualisasi ilmu, tiba-tiba hamil, kemudian muntah, keluar masuk rumah sakit. Nah itu jujur pada saat itu emosi saya jatuh ya, sedikit futur juga karena tadi ya kondisi fisik ngaruh ke emosi, akhirnya ngaruh nih ke giroh saat itu. Namun gak lama kemudian saya bangkit kembali. Apa yang ngebuat saya bangkit? Itu ketika saya menyadari bahwa Islam pasti akan memberikan kebahagiaan. Saya yakin itu. Saya menikah lillahi ta'ala. Bukan semata, karena saya belajar mencintai selepas akad. Bukan sebelum akad ya. Saya yakin, kalau saya melakukan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan untuk saya. Dan benarlah ketika anak saya lahir gitu ya, kemudian saya belajar lagi, Masya Allah, saya melihat peran strategis keibuan ini sangat-sangat vital ya untuk peradaban di masa depan. Dan saya tahu akar masalah kenapa kemarin saya depresi, karena saya nggak punya ilmu. Jujur ya Teh ya, dulu ketika saya kuliah, nggak ada kepikiran nikah. Orang-orang ke seminar pranikah, saya mah alergi gitu-gitu. Ya, yang lain baca buku-buku persiapan nikah. Saya mah nggak mau. Saya lebih suka fikih wanita, hayu gitu ya. Fikih ekonomi, hayu. Tapi kalau fikih pernikahan, kayaknya geli gitu ya bacanya. Dan itu terasa. Jadi ketika saya menjadi seorang ibu, kemudian yang tadinya biasanya beraktualisasi, kemudian menikah dan kemudian kehilangan semua ambisi, itu sempat shock, sempat down. Tapi nggak lama kemudian Allah memberikan solusi. Karena apa? Karena saya yakin gitu, selama kita ikhlas lillahi ta'ala, pasti masalah apapun itu Allah akan kasih. Saya merapat ke ma'had, saya berguru, saya mencari lagi ke ustadz-ustadz, mencari jawabannya, dan semakin saya menggali kitab-kitab keislaman, semakin saya menggali kisah-kisah inspiratif wanita zaman dulu, saya semakin menemukan pola bahwa Islam itu memang menempatkan kemuliaan wanita itu ada di rumahnya. Makanya ada hadis yang menyatakan bahwa sholatnya wanita yang terbaik itu di dalam rumahnya. Dan tempat di mana seorang wanita paling dekat kepada Tuhan itu ketika dia di rumahnya. Tetapi bukan berarti dikurung, tentu saja tidak ya. Dia boleh keluar selama dia memiliki hajat syar'i, mendidik, pendidikan umat, pelayanan sosial gitu ya, atau kebutuhan-kebutuhan seperti pengajian, ibadah, dakwah, itu dia boleh. Nah, saya merasa seperti itu sih, jadi seperti kembali kepada fitrahnya seperti itu. Sempat down, kemudian kuatkan hubungan dengan Allah, cari ilmunya, alhamdulillah sekarang udah lega, bahkan tidak pernah terbersit penyesalan untuk menikah dini. Justru menyesalnya apa? Menyesalnya menikah dini tanpa ilmu yang mumpuni di awal, gitu aja. Jadi bukan menyesal menikah dini, jadi menyesal kenapa menikah tapi ilmunya masih, kalau baca saya ya masih 30%. Masih 30% ya. Jadi trial error gitu, ketika ada anak baru mulai belajar tarbiyatul aulad. Ketika ada suami baru belajar fikih rumah tangga. Harusnya kan sebelum itu, seperti itu. Dan enaknya sekarang apa? Enak yang lain, kondisi fisik untuk melahirkan lebih mudah ya. Saya udah punya 3 anak, kerasa gitu. Melahirkan di usia kepala 2 dengan melahirkan di usia kepala 3, saya merasa lebih mudah melahirkan di usia kepala 2 karena fisik masih kuat ya, masih seger. Terus jarak kita dengan anak itu nggak terlalu jauh.
seperti itu. Jadi nyaman gitu ya, jadi kayak sahabat, nggak ada gap usia terlalu jauh seperti itu. Jadi makin bahagia aja akhir-akhir ini ya, makin senang, makin bersyukur. Tidak lain tidak bukan itu hanya karena Allah gitu. Jadi kalau niat kita lillahi ta'ala, nggak usah takut, serius nggak usah takut. Allah akan berikan jawaban-jawaban atas kegundahan hati kita, kekhawatiran kita gitu. Nah, mungkin kalau pengalaman yang lain yang bisa saya angkat, biasanya ibu-ibu muda ini insecure nih, ada penyakit-penyakit insecure. Yang modern sekarang insecure ya. Kalau bahasa itunya minder lah. Ya, minder misalnya, aduh yang lain mah udah ada pencapaian ini itu gitu ya. Udah jadi manajer, udah jadi punya karir akademisi, asisten profesor. Duh, gue apa nih ya di rumah nggak jadi apa-apa. Nah, ini adalah bisikan-bisikan syaitan gitu ya. Ini adalah hembusan was-was ya di surat Anas ya. Hembusan was-was di dada yang membuat seorang ibu jadinya nggak betah nih di rumah. Padahal peran dia sangat strategis kan untuk anak dia. Nah, pada saat itu selalu ingat, luruskan niat lagi ke Allah. Baca lagi buku-buku inspirasi. Ingat lagi peran penting kita di rumah. Seperti itu. Bahkan kan bisa aja kita mengambil peran itu selama supporting sistemnya ada. Banyak sekali teh hari ini ibu-ibu yang stres, serius. Banyak sekali ibu-ibu yang stres. Entah insecure, atau dia punya riwayat depresi, inner child, atau mungkin memang ketidakcocokan gitu ya. Dia belum terlatih untuk mengerjakan pekerjaan domestik. Nah, pada saat itu saya berpikir ada sesuatu yang harus diubah dengan kurikulum wanita hari ini. Anak-anak perempuan kita harus dididik untuk menjalani fitrahnya. Makanya anak saya yang perempuan walaupun masih 7 tahun, sejak awal saya sudah bilang bahwa wanita itu harus cekatan di rumah. Dia harus pintar, oke. Dia harus sekolah setinggi-tingginya, oke. Tetapi ia juga harus handal dalam pekerjaan domestik. Sehingga ketika nanti dia menikah, dia udah nggak gagap lagi di dapur, dia nggak gagap lagi melayani anak dan suaminya. Walaupun anak laki-laki saya juga, saya wajibkan dia sesekali untuk membantu kakaknya cuci piring ya. Walaupun kami punya pembantu, mengapa? Karena ini bagian dari penempaan sehingga nanti nggak gagap, nggak stres, nggak kaget gitu ya. Yang biasanya pegang laptop, yang biasanya pegang buku ya teh, atau kalau anak-anak kimia gimana? Pegang labu Erlenmeyer ya. Itu tiba-tiba sekarang pegang jahe, kunyit, ketumbar. Gimana ini adaptasinya gitu ya. Nah, kalau sudah terbiasa, insya Allah mudahkan. Dan selalu yakin setiap peluh kita, setiap lelah kita, selama itu lelah, insya Allah berbuah jannah. Itu saya resep saya setiap malam gitu ya. Aduh, badan pegel habis jaga anak, lelah ngasuh seharian. Selalu ingat itu. Jadikan lelah kita dilandasi lillah agar berbuah jannah dan tidak sia-sia. Itu aja sih kalau tips pengalaman dari saya. Tidak ada ibu yang sempurna. Pokoknya nggak pernah marah, nggak ada. Ibu secara alamiah pasti ada fase-fase down-nya. Tapi kita nggak akan lama. Selama kita dekat sama Allah, dekat dengan komunitas ilmu, insya Allah kita bisa bangkit lagi. Sehingga masalah-masalah pribadi kita nggak menjadi dominan. Yang kita pikirkan adalah masalah keumatan. Bukan lagi mikir, aduh gue insecure nih, yang lain dapat segini-segini kok gue cuma segini, misal ya. Tapi kita akan mikirkan bagaimana keadaan Palestina hari ini. Ketika kita bangun, melihat wajah anak-anak kita, yang kita pikirkan, ya Allah, jadikanlah anak-anakku generasi yang akan membebaskan Al-Quds. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi tuh tempat buat insecure. Duh, teman-teman gue gini, gue jadi apa ya? Udah nggak ada. Kegalauan kita itu dipenuhi dengan permasalahan umat. Rasulullah dihina, apa yang bisa kita lakukan? Ya Rasulullah, aku siapkan anak-anakku untuk berdakwah ke tengah masyarakat. Misal kayak gitu. Ya Allah, hari ini kaum muslim dijajah. Kalau kita tahu ya di Uighur gitu ya, bagaimana terjadi genosida dan lain sebagainya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang kita bisa lakukan menanamkan visi pembebasan, visi kebangkitan umat kepada anak-anak kita. Kalau udah kayak gitu ya teh, semua galau hilang. Kenapa? Karena masalah pribadi kita tuh tidak lebih besar daripada masalah umat. Seperti itu. Sampai dikatakan
orang-orang yang terjun dalam dunia dakwah, ibu-ibu yang sudah memang berdedikasi untuk menumbuhkan anaknya, itu memang orang-orang yang sudah tanda kutip tuntas dengan dirinya sendiri. Dia tidak lagi terjebak kegalauan, insekuritas, yang dia pikir sekarang, bagaimana nih selama saya hidup, saya nggak tahu ajal saya kapan datangnya, ajal kita apakah nanti sore teh, apakah besok atau tahun 2 tahun lagi, nggak ada yang tahu kan. Maka udah nggak ada lagi tuh galau-galau. Yang ada, saya masih hidup, jantung saya masih berdetak, apa yang bisa saya kerahkan untuk kebangkitan Islam di masa depan, untuk mendapatkan ridha Allah, agar bisa satu kafling dengan surga di Jannah Firdaus. Itu yang akan kita pikirkan sebagai seorang ibu. Jadi bukan lagi kita menjadi ibu tuh karena label sosial, bukan. Kita menjadi ibu karena pujian manusia, bukan. Kita menjadi ibu karena pengen disanjung mertua misalnya, bukan gitu. Kita menjadi ibu karena lillahi ta'ala. Kita ingin mendapatkan surganya Allah, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Cukuplah ini yang menjadi bekal ya buat adik-adik sekalian. Nanti suatu saat ya, sekarang masih tingkat 2 ya Teh ya. Nanti misalnya tingkat berapa ketika masanya tiba, ingat deh, motivasi tertinggi itu yang harus kita hadirkan terus. Harus hadir terus. Apapun peran kita, apakah kita pengen menjadi akademisi, apakah pengen menjadi entrepreneur, ekonom, pengusaha, pebisnis, ataukah pengen jadi wanita karir, atau mungkin bahkan cuma menjadi, tanda kutip cuma ya, menjadi ibu rumah tangga saja. Apapun peran kita, tetap ingat peran utama kita sebagai ummu warobatul bait, ibu dan pengurus rumah tangga, madrasatul ula, adalah peran tertinggi yang harus kita banggakan di dunia dan di akhirat. Nggak akan nyesel kok, insya Allah. Saya yakin itu. Kerasanya kapan? Nggak usah tunggu akhirat, nanti deh saat anak-anak sudah kita udah tua gitu ya, atau sudah agak besar dikit anak-anaknya, terasa buah manisnya itu akan terasa. Bagaimana anak-anak dekat di hati kita dan kita juga dekat di hati anak-anak. Mereka berbakti pada kita, masya Allah. Itulah buah manis daripada dedikasi keberadaan kita, dan itu nggak akan ngebohong sih. Anak-anak itu nggak akan apa ya, rasa itu nggak akan bohong. Mereka tahu ibunya ini tulus, ibunya menyayangi mereka, dan biasanya nanti ada reaksi balik gitu ya, resiprok gitu. Kalau kita baik ke anak-anak, maka anak-anak juga pasti akan baik ke kita, dan buah baktinya itu kita minta ke Allah aja gitu. Ya Allah, semoga jadikanlah anak-anak aku berbakti, itu kan terasa dan itu indah sekali. Kebetulan minggu lalu saya sakit gitu ya. Saat itu pagi-pagi ketika saya membuka mata, tiba-tiba anak saya datang ke kamar gitu kan, membawakan sepaket roti coklat gitu. Apa ini Maryam? Umi sakit ya? Umi udah di kamar aja, Maryam aja yang nyediain makanan buat Umi. Itu saat itu saya menangis gitu ya. Menangisnya itu bukan menangis lebay gitu gimana, tapi terharu gitu ya. Yang biasanya saya melayani anak, setiap hari pagi saya sediakan tuh kebutuhan anak-anak. Ketika saya sakit justru mereka hadir gitu ya untuk mengingat kita, menyayangi kita, melayani kita ya. Ini adalah kenikmatan yang mahal ya buat saya. Mahal sekali, tidak bisa diganti dengan apapun. Nanti teman-teman akan rasakan lah ketika menjadi seorang ibu. Kenikmatannya itu terasa sampai ke sum-sum gitu. Dan instan, insya Allah kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, minta terus ke Allah, semoga Allah berikan kita generasi-generasi yang soleh-soleha dan berbakti untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, rabbal alamin. Nah, pembahasan kita udah selesai nih Teh. Mungkin ada kata-kata penutup dari Teteh untuk menutup perbincangan kita kali ini gitu. Nah, terakhir ya, ini mungkin satu bisa jadi penutup juga yang menjadi concern kita semua sebagai seorang wanita muslimah. Semalam saya itu membaca sebuah artikel mengenai Snook Hurgronje. Saya nggak tahu ini cara bacanya benar nggak sih, Hurgronje, karena ini kan bukan bahasa Indonesia ya, tapi tulisannya gitu, Snook Hurgronje. Dia itu siapa sih? Dia itu seorang orientalis ya, yang menyamar menjadi seorang muslim. Dia menyamar di antara kumpulan jemaah haji, ikut ke Mekah. Ini di era-eranya VOC ya, zaman dulu. Nah, dia itu mengembangkan sebuah penelitian, tulisannya banyak sekali, silakan googling. Tapi visi misi besar dia itu apa coba? Untuk mereduksi kekuatan Islam di Nusantara.
Ini sebelum ada NKRI ya, ini jauh sebelum ada NKRI. Masih zaman kayak kerajaan-kerajaan Islam Nusantara kayak gitu. Terus zaman-zaman klasik ya, di mana kita masih berhadapan dengan company dan sebagainya. Nah, yang menarik ya dari penelitian Sunok Horugranje ini, dia berpikir seluruh ya langkah-langkah strategis apa yang harus kita lakukan untuk mencabut spirit Islam dari Muslim di Indonesia. Pertama, sekularisasi. Jadi, sebisa mungkin ketika berhubungan dengan negara, sehubungan dengan pemerintahan, sebisa mungkin Islam harus dibuat menghargai nilai-nilai umum. Makanya syariat-syariat Islam itu makin lama makin dikikis kan dalam kehidupan bernegara. Udah deh, jangan bawa Islam ke ranah negara. Nah, ini yang dikaji oleh Horugranje. Kemudian yang kedua gitu ya, dalam kehidupan umum itu harus jangan membawa identitas-identitas keislaman. Jadi kita memang sedemikian rupa dikikis untuk menjadi sekuler. Makanya NKRI dari awal gitu ya, bagaimana perumusan Pancasila, sila ke-1 yang penerapan syariat bagi pemeluknya itu dihapus ya. Silahkan bacalah sejarah Islam mengenai perumusan Pancasila, terus bagaimana identitas bangsa ini mau menjadi negara seperti apa. Itu kan Islam itu digerus sedemikian rupa di tataran politik gitu, di tataran negara. Nah, pertanyaan saya seperti ini Teh. Oke, di tataran atas itu Islam digerus segerus-gerusnya, dicabut secabut-cabutnya. Tetapi ada institusi terakhir yang bisa menjadi tameng terakhir untuk menumbuhkan giroh-giroh Islam, menumbuhkan semangat Islam, kesadaran Islam. Dan institusi terakhir itu bernama keluarga. Ini yang menjadi benteng terakhir pertahanan kaum muslimin hari ini dan yang akan terus diserang oleh musuh-musuh Islam. Kenapa saya bilang keluarga menjadi benteng terakhir? Karena ketika seorang ibu, dan ini benteng terakhir ini identik dengan wanita. Bayangkan ya, seorang bapak-bapak pusing mikirin cara cari uang untuk keluarganya, ketika pulang ibunya berkata, istrinya, "Ayah, sabar, Umi lebih ridho menahan lapar daripada makan uang yang akan menghantarkan kepada api neraka. Tolong cari yang halal." Bayangkan nggak kalau seorang ibu di rumah ngomong kayak gitu, kira-kira ada yang korupsi nggak? Nggak akan, ya kan? Umi sabar dengan fasilitas yang ada, yang penting Allah ridho. Nggak akan orang rame-rame mengambil riba ke bank, karena istrinya udah qanaah. Itu dari sisi suami. Kebayang dari segi ibu. Tidak ada lagi anak-anak yang kegandrungan K-pop. Kenapa? Karena anak-anak hatinya tertaut kepada masjid, tertaut kepada ibunya. Dia melihat ibunya siang malam membacakan Al-Quran. Keimanan tumbuh di dadanya. Tidak ada tempat itu buat game online gitu ya, buat ide-ide kufur untuk masuk ke benak anaknya. Kenapa? Karena bonding dengan ibunya sudah sedemikian kuat. Nah, inilah yang saya katakan untuk adik-adik sekalian, Horugranje ya, Sunok Horugranje itu sudah memikirkan secara sistemis bagaimana mencabut akar Islam di Nusantara jauh sebelum NKRI berdiri. Dan ini terus polanya repetitif ya, polanya konsisten gitu ya. Tetapi Sunok Horugranje tidak bisa masuk sampai ke ranah keluarga selagi kita kuat gitu, selagi kita mengisi pos-pos itu. Bayangkan kalau negaranya sendiri sudah hancur gitu ya. Sekarang kita lihat nggak ada yang melindungi, orang pakai kerudung nggak kerudung negaranya bodo amat gitu ya. Orang berzina atau enggak ya, Valentinean, kondom itu laris manis, negaranya nggak ngapain gitu kan. Terus bahkan sampai punten nauzubillah sampai berzina, sampai murtad gitu ya, penyakit remaja hari ini nggak ada perlindungan. Tetapi kita masih memiliki institusi keluarga. Nah, institusi keluarga inilah yang harus menjadi, kalau kata saya ya, harus menjadi kendaraan lumbung kaderisasi generasi-generasi Islam di masa depan yang akan menegakkan Islam. Dan itu semua kunci di rumah itu ada pada ibunya, ada pada istrinya. Kalau istrinya kuat, suaminya pasti kuat.
Kalau ibunya kuat, anaknya pasti kuat. Karena kita adalah akar bagi keluarga kita. Makanya saya semangat sekali ya diundang di acara ini, karena kalau kita, nah ini Teh Nada nih ya yang lagi di kampus, semangat ya Teh dakwah-dakwahnya gitu ya. Karena apa? Karena wanita yang kuat akan membangun peradaban yang kuat. Sebagaimana filosofi umat dan umu gitu ya. Umat dan umu itu satu akar rumput. Rumpun katanya yang sama gitu ya. Umat, umu. Umat peradaban, umu ibu. Tidak ada peradaban kecuali ada ibu. Ibunya kuat, peradabannya kuat. Ibunya sehat, peradabannya sehat. Sebaliknya, ibunya lemah, lihat aja, peradabannya lemah. Ibunya hancur, lihat aja, peradabannya hancur. Dan ini nggak usah jauh-jauh, sudah ada di depan mata. Kita lihat yang tadi ya, isu depopulasi negara-negara di mana wanitanya enggan menikah. Ancaman depopulasi di depan mata. Ya, wanita-wanitanya rusak moralnya. Kita lihat anak-anak hasil perzinahan banyak. Dan anak-anak hasil perzinahan biasanya emosinya tidak stabil. Dia tidak tahu identitas biologis dia. Seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi singkat kata sih kalau buat saya dari analisis Nokhour Gronje tadi, saya ingin mengambil peran apa? Ketika Islam sudah tercerabut di segala sisi, tercerabut di segala lini, biarkanlah kita para wanita mulai menjadi pondasi-pondasi tegaknya Islam mulai dari ranah keluarga. Bukan semata sebagai individu, tapi kelak kita akan melahirkan generasi baru yang akan menegakkan kalimatullah, yang akan melakukan pembebasan sehingga peradaban di masa depan Islam kembali jaya dan menang, menebarkan rahmat ke seluruh alam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kembali ke peran kita, kembali ke fitrah kita. Insya Allah disinilah sumber ridho kita, sumber ridho Allah ya, yang terbaik buat kita. Boleh berdaya, boleh berkarya, tapi jangan lupakan peran gender kita sebagai ibu, madrasatul ula, warabatul bait. Paling itu aja ya Teh ya, sebagai closing statement nih. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jazakillah khair ya Teh, telah berbagi ilmu dan pengalaman tentang peran utama wanita menjadi seorang ibu. Amin, amin. Ya, sama-sama. Wa iyaki. Semoga perbincangan kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat, khususnya untuk kita para muslimah yang kelak akan menjadi seorang ibu dari anak-anak kita. Cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sampai jumpa di agenda-agenda Rumah Cantik Anissa selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.